Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari. Di sini saya sebagai penceramah. Perkenalkan, nama saya Dewi Nopianti. Di sini saya akan mengidentifikasi teks ceramah. Nama saya Alia Winda Agustin. Saya sebagai penulis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, di antaranya nikmat sehat, sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini. Salawat beserta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Yang saya hormati Ibu Yusmaniar selaku guru mata pelajaran Bahasa Indonesia dan teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan ceramah tentang pemuda milenial. Maraknya arus informasi menjadi tren di era globalisasi. Masyarakat yang dulunya masih tradisional kini sudah mulai radikal dan liberal. Sikap sosialis makin menipis, terkikis oleh budaya kapitalis. Guys, kalau dulu kita mainannya karet, anak zaman now sudah pintar main internet. Bro and sis, kalau dulu kelereng jadi permainan, sekarang game online jadi andalan. Semua orang berlomba-lomba untuk mencari kesenangan. Urusan akhirat tak mereka pikirkan. Jika kita tanyakan, apa jawab mereka? EGP, emang gue pikirin gitu loh. Ikhwan dan akhwat, jika kita berbicara tentang era globalisasi, tentunya ada banyak sekali dampak positif, yaitu orang-orang semakin hebat, informasi mudah didapat, bahkan bisa kita cari detik ini juga. Pesan makanan maupun barang bisa lewat online, bayarnya juga bisa lewat online. Namun ingat saudara, caruk-maruknya keadaan, kebaikan yang tak lagi diakui, bahkan keburukan diagung-agungkan, tontonan jadi tuntunan, hoax tersebar luas. Lantas sebagai pemuda, apa yang harus kita lakukan? Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 104 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Wa ulaika humul muflihun. Artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Sesungguhnya mereka termasuk orang-orang yang beruntung. Jadi sebagai seorang pemuda, hendaklah kita sing-singkan lengan baju kita, rapatkan barisan, kita galakan amar ma'ruf nahi mungkar. Karena negeri ini butuh seorang pemuda yang menjadi pelopor, bukan seorang pengekor. Negeri ini
Tak hanya butuh seorang pemuda yang hanya pintar mengaji, namun juga butuh pemuda yang pintar mengkaji masalah yang ada. Semoga kita termasuk pemuda yang mampu mengharumkan nama di mata masyarakat, agama, dan negara. Karena kita harus bekerja di dunia seperti kita akan hidup selamanya, dan bekerja untuk akhirat seakan-akan kita akan mati di hari esok. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin. Ada seputar pertanyaan mengenai teks ceramah yang dibacakan oleh teman saya Sari. Pertanyaan pertama, menurut kalian apa sih pemuda milenial itu? Pertanyaan kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Quran surat apa yang menjelaskan tentang pemuda yang lantas atau harus ditiru di zaman milenial ini? Demikianlah ceramah yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, pembuka. Pembuka disebut juga pendahuluan atau tesis. Pembuka dapat berupa pengenalan isu, masalah, atau topik yang akan dibahas. Ini contoh teks pembuka dari teks ceramah yang kami sajikan. Yang kedua, isi. Isi dalam teks ceramah berupa rangkaian argumen. Rangkaian argumen pembicara berkaitan dengan pendahuluan atau tesis. Pada bagian isi dikemukakan pendapat-pendapat dan fakta. Tujuannya untuk memperkuat argumen-argumen pembicara. Penggunaan fakta pada bagian isi untuk meyakinkan audiensi. Terakhir, penutup. Penutup berupa penegasan kembali atas pernyataan-pernyataan sebelumnya. Penutup berisi simpulan dan rangkuman. Ini contoh penutup dari teks ceramah yang kami sajikan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.